Kita beralih ke informasi lain. Proses evakuasi kendaraan roda 4 yang terendam pasca banjir di Kemang, Jakarta Selatan terkendala peralatan. Kurangnya mobil penarik dan juga penyedot air membuat evakuasi berjalan lama. Pagi tadi sebagian mobil yang terparkir di basement beberapa gedung di Kemang Raya, Jakarta Selatan masih terendam banjir. Proses evakuasi mobil-mobil baru bisa dilakukan pada Minggu pagi. Satu mobil sukarelawan banjir diberdayakan untuk menarik mobil. Sementara itu, Dinas Tata Air Jakarta menyiagakan satu mobil penyedot air. Luasnya area parkir yang terendam banjir dan armada penyedot mobil yang hanya satu membuat proses evakuasi berlangsung lebih lama. Aku yang Bapak cintai bahwa teks berita itu sendiri adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, TV, internet, situs web, maupun media yang lainnya. Teks berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta dijadikan berita. Jadi, dalam penulisan teks berita, kita perlu memahami konsep 5W dan 1H. Karena berkaitan pada peristiwa yang terjadi. Di sini ada kalimat yang menyatakan tentang segala peristiwa. Jadi untuk meliputi sebuah peristiwa itu harus ada konsepnya, yaitu prinsip 5W dan 1H. Prinsip 5W 1H itu adalah what, who, why, where, dan how. What, who, why, where, when, dan how. Atau adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi perlu adanya konsep dasarnya ya 5W1H untuk mencari jawaban dari peristiwa yang ingin kita ketahui, yaitu adik Simba. Apa peristiwanya, di mana peristiwanya, kapan peristiwanya, mengapa peristiwa terjadi, siapa yang menjadi korban, dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Lalu, di sini disebutkan kita akan mendapat informasi penting yang bisa menambah wawasan apabila rajin membaca teks berita, sehingga dapat menjadikan kita berpikir secara kreatif, kritis, dan efektif terhadap suatu hal. Suatu peristiwa dapat bertahan selama beberapa jam, hari, bahkan tahun, tergantung seberapa hangat berita tersebut diperbincangkan oleh orang-orang. Nah, struktur teks berita itu sendiri ada 3. Yang pertama, orientasi, kemudian ada peristiwa, dan yang terakhir ada sumber berita. Jadi, berita itu ada pembuka. Jadi, pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut, yaitu berupa penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Misalnya, tadi saya bacakan di awal, ada kereta anjlok. Gitu. Atau misalnya rumah kebakaran, itu langsung menyebutkan peristiwanya. Ya, kapan peristiwa itu terjadi, perlu juga disebutkan. Ya, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa, di mana. Nah, itu disebutkan pada orientasi. Ya, pembuka peristiwa, ya peristiwa berita itu terjadi, kapan dan di mananya itu disebutkan di orientasi. Peristiwa, yang kedua, unsur yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa yaitu peristiwa berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir. Nah, kronologis, bagaimana misalnya ada sebuah kecelakaan, bagaimana pejalan kaki itu bisa ditabrak oleh kendaraan yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Pasti ada sebabnya, kenapa, apa remnya blong, apa bagaimana. Nah, itu nanti ada yang menjelaskan bagaimana proses kejadian kecelakaan itu terjadi. Nah, ketika dia menjelaskan proses itu terjadi, itu pada diungkapkan di dalam peristiwa. Kemudian sumber berita yang terakhir. Sumber berita itu dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Ya, sumber berita tidak selamanya ditulis sebagai akhir cerita. Ya, boleh ada, boleh tidak. Yang pasti bisa saja itu hasil wawancara, hasil dari
liputan sebuah peristiwa gitu, pengamatan dan sebagainya. Demikian materi berita kita untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.